pitcher yang kita minta di situ pasti datang ke situ, gitu kan. Haruslah. Nah, setelah 97 ini 2005 itu nggak ada. Oh, yang bener. Serius. Kita bahas lagi nih. Kita berharap kan tidak hanya bicara di daerah nih. Kita skupnya kan kita bicara saat ini kan bicara masalah tim nasional nih kan. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan-obrolan seperti kita kan Roy kan pelakunya sendiri, pelaku sejarah sendiri, pemain sendiri. Nanti teman-teman yang juga kita aja bicara menjadi masukan kepada teman-teman yang lain di luar, terutama para pelatih. Karena nggak tahu nih di mana sih yang harus bukan dibenahi, kalau dibenahi kan kayak barang rusak, bukan barang rusak sih, maksudnya difokuskan untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena prestasi kita ini kan sayang gitu, sudah 97 bagus itu harusnya ke depan bisa bertahan. Kenapa kita nggak bisa lebih lagi dari seperti itu? Nah, kejuaraan dulu internasional kalau dilihat sebenarnya banyak juga sebenarnya kan, tidak banyak kan. Yang Roy nggak ikut kan banyak udah. Berapa kali ikut kejuaraan dunia, mereka kan juga ikut. Bagus juga kan mereka. Bagus, sampai lolos ke kejuaraan dunia juga bagus. Kayak di Kanada itu kan lolos. Iya. Itu Roy nggak ikut ya? Nggak ikut. Belum beruntung. Ikut seleksi? Ikut. Nggak kepilih? Nggak. Ya ini kan juga ininya masuk bola senior, kalau lo nggak bagus ya nggak kepilih gitu. Iya benar. Cuman beberapa catatan saya pribadi gini, pitcher ya terutama ya. Pitcher. Zaman Mas Yudi main, saya pun main terakhir 97, 96, 97 gitu ya. Pitcher ini kalau dulu kan kita sebagai catchernya bisa ngatur nih. Pemukulnya ini, batternya ini, karena kita sudah punya record kan, dia pasti jagoan mukul ke sini segala macam, kita taruh di sini kita bisa ngatur gitu kan. Karena apa? Karena pitchernya yang kita minta di situ pasti datang ke situ, gitu kan. Haruslah. Nah, setelah 97 ini 2005 itu nggak ada. Oh, yang bener. Serius. Inside lo, dia tema outside. Nah, belum tentu. Makanya kita sekarang kalau mulai saya main, memang dia nggak mau atau dia nggak bisa? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kan kita yang dikibulin terus yang Joko. Yang bener Roy. Iya. Kayak gitu. Makanya sekarang kan kalau kita mau ngatur-ngatur kan juga nggak. Sekarang coba perhatiin catcher. Dia ada nggak sekarang catcher yang maaf kata regenerasi kita, dia ngatur outfield di sini, lo di sini berhenti deh, bolanya pasti datang ke situ. Belum tentu ada. Karena itu tadi maaf kata nih, bukan pitcher, bukan lo bang. Lo masih bagus bang. Bang yang mana nih? Bang Iwan. Bang, salah. Itu kan pitcher yang muda-muda kan dia tidak memahami itu gitu. Mungkin tidak memahami itu. Kalau kita minta situ harus datang ke situ. Karena kan semua kita sudah atur. Karena itu ada basicnya sudah ada. Gitu kan. Nah, satunya itu. Yang kedua, kalau seandainya ada kejuaraan segala macem, untuk yang punya duit nih, yang mau sponsor segala macem, kalau mau datengin pemain luar, datengin pitcher aja lah, nggak usah pakai catchernya. Jadi biar kita bisa belajar, gitu kan, gitu aja. Benar, setuju tuh. Jadi gini, kapabilitas tim, kemampuan sebuah tim itu 70% ada di baterai. Yang paling penting adalah pitcher. Kalau sebuah tim itu punya pitcher yang bagus, maka dia untuk batting average, dia akan menggunakan regular battingnya itu pada saat latihan dengan pitchernya sendiri dengan bolanya yang bagus. Otomatis dia dengan pitcher lain yang standarnya sama, dia sudah bisa menghandle. Tapi kalau tim itu baterainya lemah, terutama pitchernya. Kalau baterai kan kita bicara catcher pitcher ya. Tapi kalau pitchernya sudah bolanya gampang dipukulin, karena memang susah bikin strike juga kesulitan, maka produktivitas hittingnya sebuah tim itu juga akan rendah. Karena apa? Baterainya nggak mendukung latihan pitchernya. Walaupun dengan pitching mesin itu beda dengan pitcher. Kita bisa ngerasain bola hidup. Jadi bolanya pitcher itu kan dia ada timing speednya, ada toughnya, kemudian ada rasa yang dia lempar, itu membuat kita juga akan beda dengan pitching mesin. Pitching mesin kita bisa blang. Begitu dengan orang walaupun pelan, ya itu dengan pitcher belum tentu kita bisa sehebat itu. Nah ini yang benar-benar memang harus dipahami. Tapi satu pertanyaan lagi yang buat aku agak nggak masih belum bisa nerima itu, kita
angkatannya Tony, kita bahas pitcher ya. Tony Pratone itu orang gila. Dia catcher, dia tahun 86 kalau nggak salah dia main shortstop, sama ketemu dia tuh kalau dia main shortstop. Posisi yang dia kasih mana pelatih itu benar. Nah, dia bisa main pitcher, manusia hebat. Top tuh Tony. Top. Kapan mau jadi pelatih, Cap? Nah, berdiri di base coach gini kan. Nah, kita main itu dulu mulai zamannya Sasongko. Aku kenal tuh Sasongko, catcher di atasku tuh Sasongko. Terus ada Mapangara, ada Imet angkatanku, ada Edwin segala macam. Yeah. Kita tuh basicnya semua tuh dari kalau di Jakarta dia tuh di Aditomo. Yeah. Kalau di Jabar tuh ada Ruli, Babab ya, Babab. Di Jawa Timur tuh ada Pak Andar ya. Itu semua tuh memberikan wawasan kepada kita Sangu. Mereka itu sentralnya satu dari Filipina, dari si Raul itu. Jadi bermain sebagai baterai itu ada strateginya, ada hitungannya, ada count of pitch namanya. Ya, vulnerable, fine, extra fine yang pernah kita pelajari itu kan. Nah, sekarang tadi Roy bilang, zaman dulu tuh posisi kayak zaman kita main tuh ya. Outfield kanan dong. Bukan berarti dia pasti pukul kanan enggak, karena kita sedang mengarahkan bolanya akan ke kanan, mendekati pelari terdepan kan, makanya kita akan minta outside, ya toh. Situasinya mungkin count of pitch-nya ini sudah kalah nih, akan dipukul nih bolanya nih, nah, mungkin fine buat batter, biarin dia mukul, tapi fielder kanannya disiapin supaya kita mengarahkan ke kanan ke arah pelari terdepan, kan itu tujuannya. Jadi kita minta ke kanan, mau nggak mau pitchernya harus mau ke kanan nih, begitu dia lemparnya ke dalam di inside, yang salah adalah baterainya. Karena fielder yang disiapin kan yang kanan nih. Kalau di sana kan mungkin left ya. Hadapnya kan left fieldernya mau dari second, shortstop, left fielder di cover sama center. Nah sekarang ini nggak kayak gitu Roy. Ya terus main sendiri-sendiri dong. Bukan main sendiri-sendiri. Nah, jadi gimana dong mau taunya bola ada di mana, mau diarahkan kemana? Iya, menipu lawan, menipu teman. Tapi jangan salah, kita kan ininya pengen ngalahin itu selalu Filipina. Filipina itu masih nerapin hal kayak gitu loh. Maksudnya? Basicnya tuh masih. Jadi kalau ada pelari di mana di depan dia akan minta di situ. Oh iya, kan pelari terdepan yang dibunuh. Itu kan pasti. Itu kan basically banget. Cuman yang bedanya gini, kalau Filipina dia nggak ngasih tahu outfitnya ini pakai bahasa Tagalog. Ya. Kalau kita sosok Inggris gitu ngasih tahu, pasti kan tahu. Kita panggil outfit pasti ini riser. Kita panggil infield pasti dodgeball. Itu diantipasi seperti itu kan. Kayak selain kan gitu kita minta ada pelari dikatakan pelari di 3 no down gitu ya, belum ada mati. Ini kan berarti kan win run, pelari menuju kemenangan nih. Kita pasti nggak beda aja, kita mintanya 2-1, 2-2, ya kan di inside di dalam ya. 2 itu down ball, yang mungkin yang nggak main softball kalau nonton ya. 2 itu down ball, terus kalau saya ada posisi lagi, saya posisi di corner di dalam itu di inside itu namanya ada inside low, inside high. Itu kita akan cenderung bola apapun juga, the best pitch-nya apa atau killing pitch-nya apa, ke pelari terdepan supaya terjadi poin. Kita akan minta di situ. Begitu kita minta di outside atau pitchernya salah lempar ke outside, bola kepukul, berarti dia kan menjauh dari rang terdepan. Ini kan basically yang tidak bisa dihindari. Ini nggak dipakai prinsip ini juga. Dipakai, cuman ya karena itu tadi minta itu datangnya persentase datang luarnya tuh lebih banyak gitu. Makanya salah spotnya itu lebih banyak gitu. Berarti pitchernya. Kualitas pitchernya bisa lempar kencang, tapi nggak bisa lempar spot. Nggak bisa lempar spot. Itu kuncinya berarti kan? Bisa lempar spot, cuman persentasenya kecil. Gitu deh. Padahal yang penting kan spot ya. Nah, corner kan tuh arah bola kan yang diharapkan. Mungkin bedanya begini. Bedanya karena pada saat kalau John tuh kan universal tuh. Kembali lagi ke 97. John itu universal. Jadi memang awal-awal kita masuk TC itu si fielder itu latihan sendiri, si pitcher latihan sendiri. Jadi benar-benar program pitcher harus dijalanin segala macam gitu. Ketemu catcher pun setelah sebulan sebelum ketemu batter lah, itu pun udah latihan benar-benar spot baru. Nah kalau sekarang kan gamblang nih, pitcher catcher latihan bareng fielder, belum apa-apa harus ini atau jadi fokusnya mungkin beda lah. Beda man. Jadi mungkin gini Roy, mungkin ya nggak tahu, coba aku dikoreksi ya. Kalau zamannya sampai ke Roy kan pernah ngerasain nih, Roy itu kan mulai di zaman antah berantah sampai zaman sekarang jadi alien kan. Berapa puluh tahun di atas kita masih main terus dia nih. Jadi
Zaman dulu itu mungkin di Jatim itu baterainya bagus karena ada Kandar pelatih yang juga backgroundnya adalah catcher. Di DKI ada Adi Tombong dan yang lain-lainnya. Jadi ilmunya masih turun ya sebagai pitcher ya, walaupun dia mungkin tidak seaktif Kandar sebagai pelatih. Di Jawa Barat masih ada Ruli, ya kan? Sehingga masih lahir turunannya ada Vicky, ada Anto ya, dari Anto di bawahnya. Nah, sekarang adakah pelatih yang backgroundnya pitcher? Tahun-tahun sekarang nih loh. Nggak ada. Mungkin di situ. Iya. Ya. Ada nih Bang Iwan kan ngelatih pitcher juga tuh. Harus ngelahirin pitcher banyak itu, ya kan? Iya nggak? Yeah. Ya mungkin di situ. Bang Iwan kan di Jakarta. Dia ngelatih mungkin pitcher Jakarta jadi bagus, tapi pitcher daerah mungkin seperti Jatim terakhir itu kan Resa ya. Pitcher. Iya pitcher. Yeah. Kita bahas pitcher nih. Iya. Resa itu kan masih di bawahnya Dedi. Jauh. Tapi kan di bawah Dedi. Iya. Daru di bawah Dedi. Nah. Masih kena imbasnya dari Dedi, imbasnya dari Kandar, imbasnya dari Raul mungkin baterai pitcher. Nah, ke bawah ini contoh lagi nih, kenapa Jombang bisa punya pitcher banyak? Karena Ayo. Pak Narsi. Nah, Narsi posisinya apa? Pitcher. Nah, kenapa Malang tidak punya pitcher sebanyak Jombang? Karena nggak ada. Nggak ada pelatih pitchernya. Iya kan? Dan ini kan jawaban gitu loh. Nah, berarti benar kata Roy tadi, datangkan pemain asing, datangkanlah pitchernya. Iya. Atau pelatih pitchernya, sehingga betul-betul bisa berkembang gitu loh. Setuju Roy. Jadi memang gimana ya? Ya mau datangin pemain Filipina kasarnya. Pitcher aja profesional gitu. Ya. Meskipun dia tahu nih kelemahan batter Indonesia seperti ini, tapi kan minimal dia udah belajar gitu. Ya. Oh, kebiasaannya Filipina adalah down ball tutup, pressure belok, sampai bagaimana. Kan itu kan udah, karena Filipina sendiri kalau menurut saya sih emang udah basic gitu loh. Basic yang selalu dipakai sama dia ada basic. Ini jawaban. Di awal banget tadi kan kita bilang, sebuah tim kapabilitasnya 70% ada di baterai. Iya. Yang paling penting adalah pitchernya. Betul. Jawaban kan itu. Yeah. Jadi kalau kita tidak punya pitcher bagus, maka kita tidak akan punya tim yang bagus. Kita makin banyak punya pitcher yang bagus, maka kita punya tim yang bagus. Mau dia di defense ke, mau dia di offense ke, produktivitas hittingnya akan terbangun. Seperti itu. Nah, ini sedikit nyimpang nih ya, sedikit nyimpang. Softball itu kan tidak sesederhana seperti orang balik tangan. Yeah. Terutama pitcher. Roy kan catcher, bisa kebayang kan pitcher itu gimana jadinya nemenin pitcher itu kan kayak apa latihannya, seberapa panjangnya, hitungannya tahunan baru jadi, ya kan. Nah dengan sekarang cuma ada kesempatan sekali pon 23, habis itu nggak ada kejuaraan lagi, adanya kejuaraan segala macam, ini pengaruh nggak untuk terjadinya lahir pitcher yang lain? Itu pengaruh nggak? Kita nggak bahas tim ya, kita bahas pitcher. Dengan dampak dari cuman pon batasnya 23, sorry kita bukan bahas masalah umur nih, kita bahas kesempatan bermainnya hanya sekali di multi event pon, kemudian dia mengharapkan lagi kejuaraan dan kejurnas ini. Bisa melahirkan seorang pitcher yang punya karakteristik tersendiri, punya kriteria waktu tersendiri, bisa lahir nggak kira-kira pitcher yang kualitas kayak zaman-zamanmu? Tergantung anak muda zaman sekarang juga. Wah, ini lagi anak muda lagi boy. Gimana nih anak muda maksudnya nih? Kalau mau jadi atlet dia harus latihan gitu kan. Kalau dulu kan memang sudah di di plot nih, di mana pitcher itu pasti ada catcher. Sekamar pun kayak gitu gitu. Lo berantem berdua, ngobrol di kamar juga ngobrolin kasarnya kalau dulu saya sama Bang Iwan juga kan pernah sekamar juga sama King Kong juga. Bilang pitching lo lagi jelek nih hari ini, ngapain gitu kan. Lo nggak ada kabar apa nih kalau lagi jelek. Itu kan pasti dibahas. Nah, mungkin nih ya itu tidak ada di anak-anak zaman sekarang. Gitu loh. Setelah latihan selesai ya udah selesai, nongkrong minum es jus ya minum es jus doang, nggak ngebahas hal kayak gitu kan. Kualitas ya, bukan kuantitas. Anak-anak sekarang kan mungkin dia kuantitasnya dulu. Lo latihan 200 pitching ya, tapi kualitas lu kan nggak ini gimana. Dari 200, gue cuma butuh 5 deh yang bagus, 50 deh yang masuk spotnya, udah cukup. Tapi kan kalau dari kuantitas dia nggak bagus, banyak, dia cuma kualitasnya berapa persen ya, buat apa lu latihan? Iya kan? Iya, benar juga sih. Jadi memang di situ ya kuncinya ya. Mungkin kalau bahasa Jawanya zaman dulu kita di Jatim tuh ada kan seorang tokoh softball kita yang selalu bilang kita
kita gajah. Terus bahasanya Indonesia itu mesti kepleset ke bahasa Inggris ke Australia itu. Masih ingat nggak? Betul. Anytime, any action, sober thinking. Ya. Gitu kan? Prof Toho Kolik Muntohir kan. Tapi emang benar. Pada saat kita latihan, kita TC, setiap saat, setiap waktu yang kita bicarakan adalah ya kita bicara ya softball kalau kita mau maju. Jadi gini loh, dia menggambarkan yang kita tangkap nih. Ini agak menyimpang dikit nih ya. Cerita-cerita zaman dulu nih. Gaya hidup dan cara hidupmu di luar itu akan tercermin pada saat kamu bermain softball. Itu dia bilang itu filosofinya. Jadi kamu bermain softball itu sebenarnya adalah sebuah cerminan dengan cara dan gaya hidupmu. Begitu kamu makin tidak serius, kamu tidak konsentrasi, kamu tidak mau belajar, kamu tidak fokus, kamu tidak mau anytime, any action softball thinking, ya pada saat main pun kamu akan tidak akan seperti apa diharapkan. Karena softball itu cuma sepersekian detik buat sebuah keputusan, sepersekian detik buat keputusan, dan keputusan itu banyak. Setiap waktu ada keputusan-keputusan baru. Nah, ini mungkin Roy, bukan aku sok jago, sok tahu ngomong, bukan. Ini katanya orang-orang yang hebat-hebat, orang tua-tua. Kita kan cuman ikut latihan aja kan, Roy. Nah, ini yang sebenarnya jadi penasaran buat aku tuh, menyimpang dikit ya. Roy kan ikut PON kemarin. Megang tim mana, Roy? Sultra. Wah, Sultra. Cowok apa cewek? Cewek waktu kemarin. Tuh, main gue megang cewek. Modus kan nih. gue funky. Coach funky. Kan dari dulu megang cowok mesti. Ya gimana ya? Aku ngecek kamu di mana-mana megang cowok. Mau di Seriti kayak, mau di Jabar kayak, mau di tantangan Mas kalau bukan cewek itu. Bener nih. Tantangan. Ditantang sama calon mertua apa ditantang sama cewek? Tantangan aja. Bukan cewek itu tantangan. Jadi salah satu contohnya mungkin nih maaf kata kalau emang tabu ya teman. Kalau menurut saya bukan tabu ya. Saya sampai harus tahu schedule menstruasi atlet saya. Iya, itu sangat karena mudi kan di situ kan. Iya. Kadang kan kalau kita nggak tahu tiba-tiba dia main jelek, kita marahin, dia bilang kenapa lo main jelek? Hari pertama gue tuh, sorry dari hari awal. Pertama apa nggak nanya kamu? Iya, hari pertama gitu ya. Nah itu kan tantangan. Uniknya kan di situ gitu, harus tahu kayak gitu. Asik dong ya? Iya. Kalau cowok mah ajar aja. Kalau sama cowok kapan lu minum gitu doang. Nah, pertanyaanku sebenarnya bukan itu. Pertanyaanku adalah dengan kita cerita pitcher yang seperti tadi, gambaran potret pitcher zaman dulu sampai potret pitcher sampai ke zaman tahun 97 dengan pitcher yang ada di tahun 2020 di PON kemarin di Papua, itu gambarannya gimana pitcher putra ya? Kita bahas putra ya. Kalau putri saya nggak pernah tahu putri gimana. Kita bahas putra nih. Putri boleh deh dibahas nanti, tapi putra dulu. Adakah tercermin potret-potret yang 97 ke belakang ada di antara mereka? Nggak ada. Menurut saya nggak ada. Jadi buktinya gini ya. Buktinya kita kan catcher nih. Kita kan pasti, apalagi kalau kita jadi pelatih atau dulu pada saatnya kita main jadi catchernya. Kita nongkrongin tuh game-game kan, kita record dah segala macam. Satu poin kita adalah kita pasti ngeliat pitcher mereka. Pitcher mereka best pitch-nya dia apa? Katakan best pitch-nya dia down ball nih. Pastikan pemain-pemainnya dia jagoan mukul down ball. Yeah. Nah ini justru yang surprise-nya itu pitcher-nya ini best pitch-nya down ball. Tapi kok dia jagoan mukul riser? Ini gitu kan, hal gitu kan akhirnya kebalik kan. Kalau dulu kan karena dia sering ketemu pitcher down ball, otomatis kan dia harus jagoan mukul down ball kan. Ini justru kebalik, justru mungkin karena racernya dia ngambang, macam dia mukulnya racer hal kayak gitu yang jadi susah gitu. Makanya kemarin saya nggak sempat nge-record, kok aneh ya, beda ya. Jauh banget, jauh banget, bener-bener jauh deh. Spotnya di mana, ini di mana lah. Dan mungkin buat mereka nggak ada koreksi ya. Bahwa spot corner itu adalah penting. Sangat penting. Kita kan sama-sama main catcher. Iya. Begitu kita minta inside, jadi outside, pelari di 3 nih. Iya. No down ya, no mati, pelari 3, skor 0-0 ini 7. Ya kan? Ininya 7A ya. Mereka nyerang kita 7B, mereka nyerang kita 7A ya, 0-0. Terus bola itu no ball no strike, ya kan, pelari 3, nggak ada strike, nggak ada ball. Kita minta di dalam, di inside,
low di dalam di bawah. Harapannya kalau terpukul itu terjadi fall ball atau terjadi ke arah pelari terdepan supaya tidak kuat. Tapi bola yang datang itu di outside, ya toh, dan cenderung high. Kepukul, deng, line up. Selesai. Yang salah siapa? Ada dua. Si catcher salah minta call-nya. Apakah pitcher yang salah Lempar. spotnya? Nah sekarang mintanya udah bener nih. Spotnya tadi salah, kepukul. Kan berarti kan salah ngelempar nih. Kalau setiap latihan kan ada koreksi. Nah, jangan-jangan pada saat salah begini pun ya nggak dikoreksi. Yeah. Gitu loh. Padahal harusnya evaluasinya kan andai kata toh itu sama-sama kepukul, tapi kalau bola itu di dalam dan di bawah, persentase kemungkinannya masih ada di lapangan yang terdepan arah pelari. Tapi kalau di luar otomatis sudah jauh. Inilah kita kan dikoreksi. Yeah. Itu loh, dulu kan kita dikoreksi, Roy. Sama ini, sorry, saya potong. Knowledge game-nya, pengetahuan tentang game. Itu yang benar-benar sangat-sangat, menurut saya sangat kurang ya. Jadi saya pernah pegang satu tim PON nih, 2016 sama 2016 di Jawa Timur, 2020 kemarin di Sultra. Simpel sih sebenarnya visualisasi pada saat latihan. Jadi visualisasi meskipun kamu betting di net, gue kasih challenge ini, gue kasih tantangan. Ini ada pelari sini, lu mukul bagus apa enggak? Dan dua momen itu buat apa coach? Kalau lo mau visualisasi, ini yang lo latih, gitu kan? Karena kalau mau kita bicara masalah basic, ada pelari 2-3, lo pasti akan dilempar di sini, pasti akan dilempar di situ. Benar. Oh gitu coach. Iya. Saya baru tahu. Oh, yang benar. Iya, saya baru tahu latihan kayak begini. Nah, gue bilang, ya itu yang pernah saya lakukan dan itu saya lakukan pada saat latihan seperti itu. Kalau pelari di 1-2, no down dan segala macam, kan nggak mungkin paksa minta ke inside. Kecuali persentasinya mungkin lah ya, tapi kecil. Kecuali memang betternya tidak bisa melakukan pukulan di inside. Dia sudah benar-benar bertanggung jawab kan nih. Mantinya dia di mampusnya dia di inside lu nih. Wah, hajar di inside terus biar mampus ya enggak. Tapi kan tidak mungkin kita akan minta di situ. Kita kan cenderungnya mintanya ke arah pelari terdepan. Ada pelari di 3, kita mintanya di dalam. Itu kan basic. Berarti kalau dikembalikan kepada pemukul, Roy tadi bilang ya, visualisasi, ini pelari 3, dikasih bola ke leparnya enggak, pada saat lemparnya di outside, ya udah dia harus pukulnya harus bagus banget, karena win run, kan? Begitu bolanya di dalam, mungkin dia tidak pukul dengan sekuat tenaga, yang penting kena kan gitu kan, itu nggak ada Roy. Bener Roy. Makanya kan itu program kayak gitu kan simpel sebenarnya. Sederhana, tapi itu kan pengetahuan. Itu pengetahuan. Iya, makanya pengetahuan tentang game seperti apa. Makanya jangan sampai, makanya begitu ini kan ada kadang begitu saya kan sempat catcher nih di beberapa latihan tuh. Begitu bilang, nih lihat nih ya, saya bilang ini pasti bolanya pop up. Karena saya tahu kelemahannya dia seperti apa, saya kasih yang mana kan, lempar inside high, maka dia lemahnya di situ. Wah, bener-bener lo dewa coach, bisa ngatur pukulan gue. Kagak, pada itu basic bukannya. Basicnya di situ, lo jago di mana, lemahnya di situ pasti pop up, mungkin nggak gitu kan. Dimana kan menganggapnya sampai, wah lo emang bener-bener dewa lo kayak gitu bisa ngatur pukulan. Padahal nggak, basic. Makanya laku di mana-mana lo. Padahal basicnya begitu kan. Gue dulu kalau nggak gitu mau nggak bisa masuk tim. Iya lah, coba membego kayak begitu. Nggak usah jauh-jauh di Seriti aja. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa kalau aku narik kesimpulan dari cerita Roy ya, atlet zaman now dengan atlet zaman old, masuk old nggak 97 tuh? Enggak lah, abadi. Apa itu? Highlander. Abadi. Ada perbedaannya, di mana perbedaannya mungkin ya tadi itu salah satunya bentuk latihannya, terus pengetahuan game-nya. Jadi mungkin knowledge-nya ya. Ini kan berarti kuncinya di pelatihnya nih. Pelatihnya harus mulai, terutama pelatih baterai. Karena tadi kalau kita bicara masalah basically semua itu dari baterai. Kenapa 70%? Contohnya nih, kalau pelari di inside, pelari di 3, no down, harus dilempar bola yang mana? Itu basic kan? Terus kalau kamu jadi pemukul, ada pelari di 3, kamu akan dikasih bola yang mana nih? Kamu lebih basic mana? Ini kan basic tuh. Padahal gue udah pernah bilang gini mas, selalu saya pegang tim, gue bilang, lu sekarang latihan tuh sekarang enak. Kalau lu perlu bukti, lu
Lu pegang Android, lu pegang handphone lu yang udah handphone canggih, smartphone gitu. Lu main game baseball, lu yang bisa ngatur di situ. Lu jadi pelatih, lu bisa jadi batter sekarang. Buktiin di situ. Ketika lu ada pelatih sini, lu dikasih bola sini, lu siapa yang bola di situ? Pasti akan terjadi di situ. Dan itu basic mereka bikinnya. Lebih mudah kalau sekarang kan. Kalau dulu kan zaman kita harus cari game dulu baru bisa belajar. Kalau sekarang bisa. Berarti yang ngasih informasinya nggak ada, Roy. Iya. Kalau dulu kan kasih informasi itu di Jatim Kandar, Menir, Mas Pri, siapa lagi pelatih lama, Om Markus, ya toh, ada Mas Mantoro, ada Prof Toho Kolik Muntohir. Kalau DKI ada mungkin mulai dari angkatannya karena Adi Tomo. Mas Adi Tomo, ada catchernya itu siapa namanya? Tahu nggak catchernya? Jamanin nggak? Ayo. Ada Hani juga pitcher. Catchernya itu siapa aja? Adi Respati. Bukan zamanmu soalnya. Bukan zamanmu. Di Jabar ada Babab ya, ada Rudi, ada Sasongko, ada ini. Vicky. Harusnya mereka bukan menjadi barang mati atau menjadi sebuah cerita. Harusnya mereka ini ilmunya itu sampai sekarang ke bawah. Ataukah memang sekarang sudah dianggap nggak laku gitu ilmunya itu. Sudah ada ilmu baru untuk basically softball strategi. Kalau alat oke lah, titanium ini nih. Tapi kalau strategi permainan kan enggak sih sebenarnya, emang basicnya emang harus basic aja yang dilatih ya sebenarnya. Nggak berubah kan? Nggak berubah. Pelari kan dari 2 ke 3 kan? Tetap. Nggak dari 2 ke 1. Enggak, tetap. Iya kan? Tetap aja begitu. Cuman ya memang pengetahuan game aja sih sebenarnya. Ini jadi catatan ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Gamenya seperti apa gitu. Jadi kita bedanya yang mulai 97 ke bawah, 97 ke atas ya. Jadi udah gamblang banget. Dari Roy loh yang menilai, bukan orang-orang, tapi menurut Roy yang mengalami pelakunya, dan saya pernah melaku di bawah 97. Jadi saya mengamini yang katanya Roy 97 ke bawah, ya kita seperti itu ya. 97 ke atas Roy yang ngalamin, kita nggak tahu yang Roy bilang. Satu bukti. Ini aku minta dari Roy, ini kita udah beda topik nih. Bukti yang akan saya ungkapkan, tolong dijelaskan dan diberikan sedikit pandangan. Buktinya adalah, pernah dengar Roy kan masih digabung di timnya tuh Cobra. Oh iya, mana mas? Cobra mas? Nih. Wow. Kan di mana? Pemainnya kan angkatan tua-tua tuh 40 tahun ke atas. Master. Juara Asia. Gila nggak coba? Masih bisa main di atas 40 tahun, bahkan ada 50 tahun. Bahkan ada yang mau 60 tahun. Sudah 60. Sudah 60 ya. Masih muda. Sweet. Swida. Tapi masih juara Asia. Bahkan aku dengar mereka main dengan tim-tim Indonesia yang persiapan PON, tryout segala macam. Mereka mengalahkan Cobra ini kesulitan. Bahkan mungkin nggak pernah menang mungkin ya, nggak tahu mau menangnya itu menangnya susah, tapi paling nggak tetap bukan timnya cek gitu loh, di usia di atas 45 tahun. Nah, ini kan sebuah catatan sebenarnya, bahwa kualitas yang mereka dapatkan dulu itu masih ke bawah sampai sekarang. Walaupun secara fisik, stamina itu mereka turun, mungkin bisa turun sampai 50% sudah. Lebih. Iya, kayak Toprak barang itu kan, Steven, Roy sendiri. Siapa lagi di situ ya? Ada Gofur, ada Bang Iwan. Almarhum Ju, Iwan juga belum. Iwan muda, Iwan kan masih bujang. Sorry Bang Iwan. Nah, maksudku gini, kualitas itu terbawa dan tercermin sampai sekarang. Gitu. Buktinya angkatan sekarang pun nggak bisa. Nah, ini harusnya menurutku menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, Roy bisa menjawab nggak pertanyaan itu? Itu yang aku menjadi terheran. Masa sih anak sekarang nggak bisa ngeliat orang tua-tua itu? Aku nggak pernah ikut main soalnya ya. Cobra itu ada Eddie Darwis nggak salah juga. Iya. Di Cobra ada dari Eddie Darwis. Cobra itu orang-orang yang sangat cinta dengan olahraga softball. Emang yang sekarang nggak cinta sama softball? Belum tentu, nggak tahu, gitu kan, nggak tahu. Cuman memang mau gimana ya, mereka juga sampai sekarang juga masih main, terus sampai sekarang mereka punya motivasi itu. Ketika kita ikut satu turnamen itu harus juara.
Oh, masih ada motivasi itu? Iya, itu harus juara. Dan kapanpun Cobra ada, kalau menurut saya ya, itu kita selalu belajar, Mas. Kita selalu belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi mau kita Cobra kumpul reuni itu intinya belajar terus deh di situ. Kita nggak pernah puas. Kita udah berapa kali ikut kejuaraannya Cobra Master tuh kalau nggak salah udah dari 2013 ya. 2013 berdirinya kan 17 Mei atau 20 Mei lah 2013 tuh sampai sekarang kalau nggak salah udah 7 turnamen Grand Master itu 5 kali juara. 5 kali juara. Gila. Dan yang murni pemain Indonesia, kalau yang setahu saya yang juara 2 kali juara itu dia ada ikut main mana segala macam. Dari luar juga. Dari luar. Gitu. Bangga sih bisa masuk Cobra ya, bangganya itu senior saya sekarang mungkin di 40 tahunan ya, ada beberapa pemainnya sudah 50 tahun. Saya cuma mikir gini, ketika saya seusia mereka masih bisa nggak saya seperti mereka? Mereka seusia mereka sekarang ini mainnya tuh masih jagoan. Wah, jagoan lah. Masih bisa hit. Wah, kalau dibilang hit mah itu kecil ya. Udah biasa lah itu gitu kan. Tapi dari cara mereka mempersiapkan diri, itu yang sangat-sangat disiplinnya itu sangat-sangat luar biasa. Ini yang penting nih. Bisa nggak kita kupas nih? Nah, gimana itu sangat luar biasa dan menghargai satu respeknya kepada tim, respek kepada pelatih. Meskipun kita seumuran ya, ada yang seumuran gitu. Mungkin kayak Gafur nih kan dia coachnya nih. Pelatihnya Gafur coachnya. Gafur sama Iwan Jarot. Tapi kan secara di bawah umurnya kan bukan paling tua mereka. Iya. Masuk kategori muda itu dua-duanya. Tapi kayak Om Steve, terus Tony Pratono, respect sama pelatih bilang apa ya harus diikutin gitu. Pelatih bilang harus pakai baju ini segala macam, ya ikut. Jangan salah dari jam segini ngumpul. Iya. Latihan jam segini datang. 1 jam sebelumnya itu dari dulu kan kita ini kan mikirnya gini, setiap kali mau latihan nih jam 3, jam 2 tuh udah harus di lapangan 1 jam sebelumnya, dan itu memang harus dari basicnya kalau kita mau game, itu kan 1 jam sebelumnya sudah harus di lapangan. Itu sampai sekarang mereka seperti itu. Latihan mukul ngambil jatah 100 jam. Iya. Nah ini yang penting nih. Itu. Jadi luar biasanya di Cobra itu. Aduh, nggak bisa dibilangin deh, memang bener-bener ini deh. Jadi mereka hebat tuh ya wajar. Ya bukan hebat. Wajar, emang hebat. Emang hebat ya. Emang hebat gitu loh ya. Emang karena hebat. Gini, memang tidak ada seseorang itu bisa hebat kalau jagoan kalau mereka tidak punya disiplin yang tinggi, tidak punya motivasi yang tinggi, yang besar. Terus kemudian tidak punya semangat yang besar juga. Nah, ini kayaknya perlu dijadikan acuan, jadi contoh kayak gitu kan. Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh seorang pelatih biasanya itu kalau sudah jagoan, ya kan, udah jagoan, Malelo. latihan jam 8, ini Cobra ngapain lu atur-atur? Justru salah. Enggak ya? Justru salah. Justru salah. Udah harus itu kayak gitu loh. Jam 8 1 jam sebelumnya udah hadir. Harus. Latihannya lari-lari. Harus. Jangan begitu. Jadi ketika saya di Surabaya, terus saya sama almarhum Juari kemarin kan Surabaya, Gafur kadang juara Surabaya juga, ada Kang Dondi di Jabar. Koko. Jadi memang ketika di sana perform jelek, lu nggak latihan. Oh, langsung gitu? Iya, lu nggak latihan, dan semua ngomong lu nggak latihan. Kita mau ngomong, enggak gua latihan, enggak, lu nggak latihan, bisa tahu. Nah, orang sekarang kan lu nggak latihan, enggak gua latihan sekarang, ngeyel, nggak bisa. Ini yang lu lawan jenderal, lu semua jenderal tapi dia di atasnya jenderal aja, kemana? Mahal semua di situ kan, repot. Itu di Cobra semuanya murni mantan pemain nasional atau ada yang enggak? Mantan nasional. Mantan nasional ya. Mantan nasional, ada pelaku nasional, ada atlet yang mantan nasional, ada atlet yang umpire nasional kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah seberapa besar kamu cinta akan olahraga ini, sama attitude itu seperti apa. Itu terus keinginan lu menang, disiplin lu bagus. Atlet mantan nasional, umpire atau wasit mantan nasional, semua kan mantan nasional. Berarti mantan nasional yang dulu itu kualitasnya beda ya? Tergantung dia udah usia masuk ke Cobra belum. Oh gitu.
harus teruji. Wah, harus teruji dulu. Teruji di Cobra ya. Kalau nggak sembuh seleksi Cobra, maka dia belum teruji. Belum. Masuk Cobra susah ya. Susah Mas. Kapan dia masuk Cobra? Mas Yudi kan cuman ya gimana? Jongkok juga kayak kan. Tapi jangan sampai begitu masuk Cobra kalau nggak main justru seneng. Oh, kok bisa? Justru seneng. Nah, itu deh. Tepuk Kalau tangan. waktu masih muda kan. wah, Kalau yang main gimana? itu yang masih muda. Mas, di Cobra nih, yang bener jadi salah, yang salah apa lagi? Ngeri pokoknya udah, ngeri udah pasti. Jangan coba kebantah deh ya. Jangan. Terus bagusnya gini, di Cobra ini kan nggak ada junior senior, nggak ada. Kalau Kalau beda jauh tuh. nggak ada, 40 sampai 60. yang ada baru sama lama. Oh. Jadi mau Mas Yudi nih mau masuk, Mas Yudi sama saya kan usianya Mas Yudi lebih atas. Karena Mas Yudi baru ya, Mas Yudi harus angkat-angkat alat. Wes. Sampai ada yang ganti. Wes. Itu baru sama lama. Bukan senior junior. Saya sudah nggak angkat alat. Berarti nih yang baru masuk Iki nih. Iki, selamat Ki. Tunggu sampai mau gantiin lu Ki. Segera cari gantinya Ki. Ajak yang baru-baru Ki. Aduh. Ya. Ini semangatnya yang perlu ditiru ya sama yang muda-muda. Jadi kalau bisa bukan berarti Cobra itu hebat tidak, tapi salah satu potret sisa-sisa pemain lama yang mungkin masih membawa Yang cewek juga loh Mas, jagoan. Oh, ada Cobra cewek. Ada Kobri ya. Kobri. Mantan atlet nasional. Iya. Semuanya sama situasinya. Sama. Kondisinya sama, perlakuannya sama juga. Sama. Ingat nih 91 90 sorry flashback dulu 90 junior itu kan dulu ada All Star nih 15 All Star terbaik. Saya masih ingat nih Tante Susan sama Tante Pinkan itu kan idola dulu. Tante Susan sama Tante Pinkan itu gue inget banget tuh dia 90 itu ya? junior 90 di Jakarta. Dia ngasih kaos, wih gila nih, gue dikasih kaos penghargaan sama yang ngasihin tuh Tante Susan sama Tante Pinkan waktu itu kan, itu senior yang jagoan pada saat itu. Gimana gitu, sekarang alhamdulillah bisa satu komunitas, satu tim, mereka bisa bercanda-bercanda dan mereka nggak yang lo junior sama nih, Enggak ya. nggak, welcome. Dan senior yang ada di Cobra seperti itu semuanya. Paling cuma lu baru ya. Lu baru lu angkat tangan dulu. Tapi kalau udah selesai ya bareng Itu kan semuanya. cuman apa ya? Cuman kayak bentuk Disiplin. Ya. Ya. Mengajar. Konsekuensi lo masuk tim seperti apa ya ini gitu. Iya. Nah, ini menarik nih, kita bahas Kobri nih ya. Kayaknya yang cewek itu Cewek, Roy bilang Kobri kan. Iya. Ada mantan pemain gitu kan. Sama dengan pemain nasional yang ada di Putra. Nah, ini karena yang udah kesini ini kan 3 orang ini Cobra ada di sini semua deh nih. Koko udah di sini. Nih ada fotonya nih. Ya. Cowok pendiri. Cowok Sempet. Oh, Sempet. Cobra pertama. Oh iya. Terus kemudian Roy. Ya. Terus Iki. Rookie. Cobra baru. Masih Cobra plastik. Tapi bukan KW, asli. Cuman plastik. Asli. Ya. belum Roy lu yang ngomong. Facebook. Roy lu yang ngomong. Tenang, gue gak kata lagi. Nah, itu kan baru cowok semua nih Cobra nih. Ini Kobri nih perlu nih kita ajak ke sini satu ketika untuk ngobrol ya kan. Kita juga pengen tahu sih karena kalau bisa tuh mereka jadi panutan. Ya. Ya kan, jadi panutan, menjadikan contoh, menjadikan potret bahwa atlet itu seperti ini loh. Kalau Putra kan Roy udah bisa cerita banget nih. Nah, yang di Putri kan belum nih. Tapi mungkin Roy bisa ngupas dikit deh. Siapa pemainnya, terus mungkin bentuk kedisiplinan seperti apa, kekompakan seperti apa di Putri. Kan bisa digambarkan sehingga nanti buat mereka-mereka yang masih usia 23 tahun itu naik ke atas ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan situasinya tim panutan nih. Ibaratnya ini tim panutan Cobra nih. Nih Kobrinya nih gimana nih? Siapa aja yang main ini? Wih, Kobri pitcher tuh ada Pinkan, terus Messi, istrinya Billy. Ya. Catcher sekarang ini Radiana Iskandar dari Jawa Timur dulu kan. Oh, Ana Ani. Terus Mbak Deca. Oh, Mas Jongkok, Mas main. Main. Jongkok.
Jongkok sempet. Mbak Karina, Tante Karina, terus Pitching. Pitching juga. Masih pitching juga? Jangan salah, ini yang mau gue sebutin pitching juga. Mbak Lisa. Pitching. Lisa Pali. Iya, ya sempat pitching juga di Jepang kalau nggak salah waktu itu. Buset. Apa di Jepang apa di Brunei Mbak Lisa? Outfield kan dia. Sempat pitching juga gitu. Terus Mbak Cantik. Ya, shortstop second base. Ya. Outfield. Kerin Gary Murti. Kalau Kerin kan kesini nih. Sama 97 juga. Oh, udah masuk 97 Kerin. 97, pokoknya kan di Bandung Iya, dia. iya. Terus Hanida. Iya, 97 juga masih. Terus Dea. 97. Ya, Mbak Gia. Terus apa lagi? Banyak, Susan. Orang-orang top semua itu. Top semua. Yang lama-lama berarti yang paling lama Lisa Pali dong. Iya. Karina. Karina Lisa Pali. Terus Deca tuh 86. Ya. Bangkok dia masuk pertama kali. Ingat aku banget kalau Deca itu. Hanida itu kan baru. Kalau ini Viga. Hah? Viga. Itu Viga itu angkatannya Roy kan ya. 97. Enggak, Viga nggak masuk. Oh, berarti baru lagi ya. Iya, Viga nggak masuk. Aku ngeliat ada fotonya Mbak Tina ya. Mbak Tina. Tuh. Tina itu kan juga masuk Mbak Tina. Iya, Mbak Tina. Masih main juga. Mbak Tina enggak ya waktu itu pelatih itu mana? Oh, coach dia Iya. kayak Gofur. Iya. Gofur coach main. Gofur main di Putra, coach Putri. Wis. Double Karena Om dia. Berti kan udah. Oh ya, ada Om Bert juga ya. Om Berti juga. Om Berti kan terakhir ngelatih Putri, cuman Om Berti harus mengurangi Iya, kegiatan aktivitasnya, kan, ya. aktivitasnya. Tapi kan semangatnya masih ada di Cobra. Masih. Siap nih, semangatnya Om Berti masih ada di Cobra Masih. Putih. Di Kobri, bukan Cobra ya. Ayo Om, berangkat Om. Jalan-jalan aja happy. Sehat pasti di Cobra. Kok bisa? Ketawa mulu. Kan serius main nih katanya. Menangan gitu masa nggak sih? Ketawa terus. Karena jagoannya jadi. Yang serius. Oh, yang main serius yang Iya, main. kalau yang tidak ketawa, tapi ketawa ini, nah ini bedanya gini, sorry. Mungkin menurut saya semakin kesini itu perbedaan antara substitute player tuh yang mereka nggak tahu. Nah, ini. Substitute player kan kalau menurut saya adalah satu pemain pengganti yang harus diwajibkan untuk harus siap setiap saat. Nah, kadang yang mereka nggak tahu ketika di dugout mereka nggak punya kesempatan untuk bermain lagi. Obrolan saya ini terbukti di Cobra. Meskipun mereka bercanda segala macam, tapi begitu diganti mereka jadi pemain mengganti, kagak ada bedanya bos. Siap Bagi main. bicara kagak ada bedanya, beneran. Satu player itu kan harus siap. Jauh lebih siap malah seharusnya. Oh iya. Karena yang digantikan lagi Ble kan. Iya. Begitu masuk sama Ble aja ngapain? Ngapain aja lo di dalam Iya, kan? kan? Duduk manis makan jeruk. Rame-rame gitu. Memang harusnya itu yang jadi filosofi pemain substitute player. Substitute player itu adalah pemain yang harus jauh lebih siap dari pemain Betul. intinya. Bukan pemain cadangan. Itu bukan pemain cadangan. Bukan pemain cadangan. Pemain yang tidak bisa masuk dalam batting line up Iya. ya. Karena di batting order kan substitute player, Oh, iya. bukan pemain cadangan. Bukan pemain cadangan. Gitu loh. Mereka kadang yang salah satu pengetahuan gamenya yang kurang di situ juga. Harus selalu siap. Akhirnya duduk terus merasa bukan pemain inti. Iya. Merasa bahwa gua nggak akan dimainin. Itu yang salah. Nah, itu kan padahal harusnya duduk aku siap. Begitu dia jeli lihat nih, saya Iya. jauh lebih bagus dari Gua dia buktiin, mainnya. gitu kan. Tak buktiin aku lebih bagus daripada dia. Betul. Nah, itu yang harus memang ditebarin. Makanya mudah-mudahan deh kesini ke belakang-belakang kayak gini, Amin. ke depan-depannya makin bagus mereka semua dengan ini. Amin. Nah, kita harapkan di sini nih banyak pemain-pemain senior kayak Roy itu berbagi ilmu. Karena kan kayak Roy kan berteriak tidak mungkin se-Indonesia. Suaranya nggak nyampe. Mungkin dengan acara-acara kayak begini nih, senior-senior atau pemain putri, Kobri ini kapan nih kita bisa ngobrol? Satu ketika lagi ada di Surabaya atau ada di mana, calling deh. Kita pasti ketemu ngobrol di sini kan, supaya bisa menularkan kepada yang muda-muda. Ya. Nah, kejuaraan terdekat lagi untuk master kapan? Harusnya sih tahun ini ya, tiap tahun ya kalau master, karena pandemi ini kan agak-agak jadi berkurang. Jadi kemarin kosong ya? Kosong. 2020 kosong. Rencana kemarin sih Singapura, cuman karena pandemi nggak Juaranya siapa? terakhir ya
Cobra Indonesia. Cobra Indonesia berarti di Brunei. Mempertahankan ke Selalu mempertahankan. Ais. Lama-lama lu 7 kali menang nggak boleh main lu pasti. Nggak ada yang pernah menang gantiin ya nggak. Terus kapan mau yang lain bisa menang kan gitu? Tapi memang Mas, di Master sendiri ya, itu sebenarnya juara itu adalah karunia lah, hadiah gitu ya. Yang terpenting adalah ketika kita sudah usia di atas 40 tahun bermain, terus silaturahmi sama pemain-pemain yang di Asia, dulu kita pernah ketemu di SEA Games atau di kejuaraan Asia, itu di Master itu benar-benar terjalin. Mau itu dari Brunei, Hong Kong, terus Thailand, Malaysia, ketika ketemu itu yang wah very well-nya itu luar biasa. Mereka mantan-mantan kayak Cobra semua sama. Betul, ya. sama. Jadi ketemu lagi di situ reuni. Iya, reunian. Masih jago-jago juga. Masih jago-jago. Tapi lebih tetap jago, lebih Cobra lebih jago ya. Intinya juara kan. Juara. Kejuaraan terdekatnya kapan nih, Roy? Kita bisa info-info nih supaya kita bisa Open nonton. turnamen kalau nggak salah Pemprov DKI lagi bikin open turnamen di bulan Desember ini. Itu kejuaraannya Perbasasi ya. Pemprov Perbasasi Maksudnya DKI. di bawah Perbasasi ya. Iya DKI. Resmi. Iya, kalau nggak salah DKI dia bikin ada open turnamennya putra putri kalau nggak salah. Jakarta. Anu antar provinsi ya. Klub kalau nggak salah Klub deh, ya. klub ya. Desember ini. Desember ini. Putri. Putra putri. Kelompok umur. Nggak tahu. Kayak main berenang aja kelompok umur. Aku zaman dulu tuh kelompok umur tuh berenang soalnya. Sekarang ada. Oh, U-nya sekarang udah umur ya? Nggak tahu tuh. Bukan U under, tapi U umur sekarang. Nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Nggak zamanin. Atau U untuk. Nggak zamanin. Makanya aku kemarin sempat lihat ada surat panggilan ada ini kan. U12, U13, U15 nggak tahu U berapa aja. Wih, banyak sekali timnya ini kan berarti kan dulu kalau Jatim ke Jurnas berangkat satu tim putra, satu tim putri. Ya. Ini ada 4-5 kelompok umur berarti kan 5 tim yang berangkat. Ya. Gila kan itu ramai banget tuh kejuaraan berarti kan. Kelompok umur. Nggak tahu itu apa sih Ram? Nggak tahu. Untuk upaya apa nggak tahu. Ya deh, sekarang gini, harapannya Roy sebagai mantan pemain nasional. Terus kemudian sekarang masih bermain di Master dan masih bisa berprestasi, masih bisa jauh lebih bagus daripada pemain-pemain muda ya. Harapannya Roy buat dunia softball Indonesia apa sih yang bisa kira-kira yang bisa disampaikan Roy itu supaya mereka tuh yang muda-muda yang calon penggantinya Roy bisa melakukan apa yang bisa harus mereka lakukan? Kalau saya pribadi, saya kangen ya merah putih itu di tiang tertinggi di SEA Games. Softball ya. Sombong banget lu. Biar lu bisa ngerasain, lu bisa ngerasain nyanyi padamu negeri atau Indonesia Raya lu nangis. Oh, pakai nangis lagi kan? Itu nggak ada harganya bos. Latihan 1 tahun lo digemblek segala macem, gitu lihat merah putih di tiang tertinggi di SEA Games, aduh. Luar biasa. Ya. Kangen aja sih gitu. Kapan lagi? Gitu Kangen kan aja. buat Roy. Ya karena saya kangen juga karena kan saya di olahraga ini. Nah, harapannya yang muda-muda bisa menaikkan bendera lagi seperti Roy gitu ya. Ini jadi catatan kan. Jangan apa ya? Jangan gampang capek deh dengan program apa yang dikasih sama pelatih. Karena tujuannya juga buat prestasi ya. Saat mengutip katanya kata-kata bijaknya Pak Gugun. Ya. Itu memang harus digarisbawahi. Apa yang kamu lakukan di latihan itu pasti akan terjadi di game sebenarnya. Dah, kalau latihan lo malas-malesan ya hasilnya malas-malesan. Udah pasti itu nanti. Ya itu sama tadi kata di awal, gaya hidupmu, cara hidupmu itu akan tercermin pada saat bertanding. Iya. Latihan bisa disembunyi-sembunyiin tuh. Iya kan, tapi begitu bertanding psikologis Roy bilang kan 80% psikologis. Hidup gaya cara hidupmu dia akan muncul. Cuke itu jangan salah, cuke tahu nggak cuke apa? Curang ketahuan. Cuke curang ketahuan. Jadi udah jangan bohongin pelatih yang ada sekarang, udah pasti tahu, udah pelakunya.
Harus sportif ya. Harus sportif. Harus sportif. Memang itu yang penting. Iya. Sportivitas harus dijunjung di olahraga. Oke, itu dari sisi pemain ya, atlet mau nurutin perintahnya, programnya dan segala macam. Dari sisi pelatih apa yang bisa Roy sampaikan atau harapannya buat pelatih yang sekarang nih? Kan tadi Roy nyebutin tuh 97 ada nama-nama yang betul-betul sudah almarhum beberapa orang, tapi nama-nama besar semua itu kan ya. Ada Ahlan, kemudian Pak Wawan almarhum. Terus kan almarhum dua-duaan nih kan. Terus siapa lagi sebetulnya nih? Pak Ajang almarhum juga. Pak Ajang juga. Pelatih 97. Nah, ini kan untuk pelatih-pelatih muda sekarang nih apa nih harapan Roy? Atau pesannya Roy deh supaya bisa menjadikan atlet-atlet sekelas kalian, zamannya kalian gitu. Pengetahuan game dia harus tahu. Pengetahuan game, terus jangan keluar dari basic. Jangan keluar dari basic. Harus selalu update. Visualisasi update lo. Terus yang pasti sekarang jangan pernah larang-larang atlet deh. Kalau larang atlet, tapi caranya ada nih. Lu harus milenial juga gitu kan. Oh, ngikutin zaman. Jangan paksa zamannya ya. Kalau dulu saya tahu atlet saya tidur malam dari mana? Dari medsos. Dia masih update status nih jam 12, gua diamin aja begitu. Lapangan lu belum tidur ya gitu. Tidur. Orang lu masih online jam 12 malam di ini. Ketahuan. Udah nggak bisa nolak kan gitu. Kalau kita jangan curang apa tadi? Cuki. Jangan cukil ya. Curang ketahuan. Ya itu harus basic tetap ya, harus ada. Pelatih harus seperti itu ya. Jadi mengikuti zaman, mengikuti dunianya mereka. Tetap dengan basic sebagai pelatih, tetap dengan pengetahuan sebagai pelatih, penerapan sebagai terapan pelatih yang benar. Tetapi gayanya sudah beda. Gaya kekinian, gaya muda. Jadi kalau dulu mungkin kita ditegur nih, Roy masih ingat nggak? Kita kalau lagi latihan di Seriti di ini kan senior banget gitu kan. Kita satu klub dulu. Ombert tuh senior yang paling tahu kan kayak gimana Ombert ini. Siap, nggak ada yang nggak berani nolak kan gitu. Nah, mungkin cara seperti begitu sekarang sudah nggak zamanin lagi, udah beda kan mungkin. Itu salah satu contoh. Jadi aku gambarin senior lebih main, tapi di pelatih pun kita dulu sama pelatih berani nggak ngomong sama pelatih, berargumen berani nggak sama pelatih zaman dulu coba? Enggak. Berani. Sekarang anak sekarang mungkin nggak bisa digituin. Mungkin sudah ada berbeda lagi. Walaupun basically-nya yang tadi Roy bilang sebagai pelatih itu tetap harus kuat. Knowledge mengenai game. Kalau cuma melatih tapi dia knowledge-nya rendah, kompetensinya rendah, terus bisa menyusun program dengan baik, terus kemudian pengetahuan mengenai psikologi seseorang atlet itu paling tidak harus menguasain. Pergaulan anak sekarang harus tahu. Kayak gitu maksudnya Roy ya? Iya. Itu jadi sahabat lah buat mereka. Ya. Terakhir Roy, ini yang aku pengen yang betul-betul penasaran nih. Penonton dulu dengan penonton sekarang sama nggak? Penonton. Kalau dulu penonton itu mereka sudah jadi kayak analis, mereka kayak karena yang nonton pemain-pemainnya sendiri. Iya. Ada pelari 2/3, begitu lemparnya salah atau pukulnya salah atau kodenya salah diteriakin sama penontonnya. Justru sekarang yang masih teriak tuh penonton-pemain. Penonton pemain, penonton lainnya nggak tahu. Wah lu salah lu pasti pernah jadi pemain nih orang. Pasti ketahuan ya. Pasti ketahuan gitu. Terus memang harus ada penonton yang lain sih kalau menurut saya juga gitu. Nggak bisa sih karena emang softball sama baseball kan nggak bisa dijual. Iya. Susahnya kan itu nggak populer di sini soalnya. Bisa populer iya tapi nggak sepopuler sepak bola ya. Sepak bola sampai digundung orang nendang bola kan. Gitu. Oke Ray, jadi makasih banyak. Lain kali kita ngobrol lagi. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah acuan bahwa saya tidak mengagungkan Cobra. Saya tidak mendewakan Cobra. Saya tidak membuat Cobra itu adalah tim yang hebat. Enggak. Tapi bukti 4 kali juara ya. Berapa kali? 5 kali juara Master Asia. Iya. Ini satu bukti bahwa sebenarnya karena usia bukan halangan. Notabene mereka usia di bawah 40, di atas 40 iya. Ya kan? Berarti mereka sebenarnya punya basic teknik yang dasarnya memang sudah kuat sehingga masih bisa dipertahankan sampai usia sebegitu. Nah, inilah harusnya menjadi sebuah acuan dilihat oleh dunia softball sekarang ini, mulai dari pengurusnya sampai pelatihnya, bahwa harus bisa membangun orang-orang manusia yang seperti ini.
yang ada di Cobra ini lah, ya kan. Kalau aku ngomong Cobra kayaknya Cobra hebat banget kayak dewa, tapi ini bukti deh. Iya nggak, masih main, masih juara, bahkan untuk jadi friendly game, untuk jadi teman partner main aja masih susah dikalahin, Iya, ya kan. Nah betul. ini bukti gitu loh. Nah makanya harapannya kalau bisa ke depan teman-teman di Cobra bisa membantu tim nasional untuk berikan contoh, ya kan. Kemudian yang ada di Indonesia sekarang yang muda-muda, pelatih muda, atlet muda, pengurus muda mau belajar kepada mereka yang sudah lebih dulu, yang kebetulan masih ada sekarang ini daripada terlambat gitu kan. Makasih Roy. Siap. Ada lagi mungkin terakhir? Kalau nyari yang banyak bisanya cari Cobra. Kalau nggak dipatok loh.